Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Jamana dari kelas 6C. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Raja Basaraya, Bandar Lampung tahun ajaran 2010-2011. Baiklah, langsung saja pembahasannya. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan menuntut orang yang terlibat di dalam untuk bekerja sama secara maksimal. Penuh rasa tanggung jawab, loyalitas yang tinggi, dan meningkatkan mutu pendidikan yang tinggi. Melalui pendidikan inilah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang tangguh, mandiri, berkarakter, dan berdaya saing. Selain itu, pendidikan juga dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda di masa yang akan datang. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu, membentuk kepribadian individu yang cakap dan kreatif. Peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar, sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kegiatan proses pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas kontekstual, menantang dan menyenangkan, menyediakan pengalaman belajar yang beragam, dan belajar melalui berbuat. Mengenai hal ini, guru berarti sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apakah model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture ini berpengaruh terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Raja Basaraya, Bandar Lampung tahun pelajaran 2010-2016. Namun tujuan penelitian ini yang pertama, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Raja Basa, Bandar Lampung tahun pelajaran 2010-2011. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Sebagai bahan informasi ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan yang meliputi unsur peran guru, penggunaan media gambar, dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktisnya bagi siswa mengatasi kejenuhan siswa dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi belajar. Bagi guru, manfaatnya memberikan sumbangan pada para pendidik bahwa perlu adanya penggunaan model pembelajaran baru seperti model Picture and Picture ini untuk meningkatkan pembelajaran agar keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas dapat tercapai secara baik. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk melakukan kajian bagi guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kita masuk bab kedua, kajian pustaka. Yang A, belajar dan hasil belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Hamalik, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan perlakuan. Yang kedua, prinsip belajar.
Menurut Button dalam Hamalik menyimpulkan bahwa uraian yang cukup panjang tentang prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui atau undergoing. Yang kedua, proses itu melalui bermacam-macam pengalaman dan mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. Ciri-ciri belajar yang pertama itu menurut Jamarah. Ciri-ciri belajar ada 6, yaitu perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri belajar menurut Dimianti. Ciri-cirinya yang pertama, untuk membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan yang secara optimal. Jambe ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama itu pengertian IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial siswa. Bidang kajian ilmu yang dipelajari dalam IPS pada jenjang sekolah dasar meliputi materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Tujuan pendidikan IPS ini menurut Hasan Dalam Supriya, yang pertama, mengajarkan konsep-konsep dan dasar sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inquiry, problem solving, dan keterampilan sosial. Pembelajaran IPS di sekolah dasar. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di dalamnya memuat materi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono menyatakan metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan metode penelitian pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, di mana metode eksperimen menurut Sugiono, metode eksperimen merupakan metode yang menjadi bagian dari metode kuantitatif yang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dengan adanya kelompok kontrolnya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi ini menurut Sugiono mengungkapkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur penelitian. Penelitian terdiri dari 3 tahapan, yaitu penelitian perencanaan dan tahapan pelaksanaan penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tepatnya itu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Raja Basa Raya, Bandar Lampung. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada saat proposal disetujui oleh dosen pembimbing. Variabel penelitian. Pengertian variabel. Menurut Arikunto Subarsimi,
Subbarsimi variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini yakni variabel bebas dan variabel terkait. Teknik pengumpulan data itu terdiri dokumentasi tes. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi itu adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, dan lain-lain. Yang kedua itu tes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.